Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, aku mau share video aku lagi ya. Kali ini aku lagi mau budgeting sederhana gitu buat mengatur keuangan rumah tangga aku. Jadi biar tahu pemasukan yang ada sama pengalokasian uangnya itu harus tepat, biar nggak akhir bulan kita kelabakan karena uangnya habis kepake untuk beli-beli barang yang nggak seharusnya. Jadi aku suka catet-catet gitu biar pas aja, biar nggak kok salah beli gitu, harusnya untuk ini ternyata untuk ini. Jadi nanti aku lebih disiplin karena aku udah punya catatan gitu ya. Teman-teman di rumah juga suka bikin budgeting sederhana gitu nggak sih ibu-ibu? Nah, karena aku sistemnya bulanan pendapatannya gitu ya, pemasukannya, jadi aku buat catatan pengeluarannya pun 1 bulan gitu ya teman-teman. Nah, budgeting ini bermanfaat banget ya menurut aku jadi bisa disiplin gitu mengatur keuangan, terus juga jadi terhindar dari berhutang ya, sedikit banyak mengurangi. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak banget, kita masih bisa tercover oleh uang-uang yang kita simpan sedikit demi sedikit gitu ya. Kecuali kalau itu ada bener-bener kebutuhan yang nggak bisa tercover oleh tabungan kita, baru kita bisa ya meminjam gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang nggak penting, usahakan untuk mencukupkan apa yang masuk ya, uang yang masuk dengan pengeluaran kita. Yang penting itu nggak besar pasak daripada tiang ya, nanti kita yang bakalan susah sendiri, bingung sendiri gitu. Nah, ini aku mau mulai yuk buat nulis apa aja yang harus aku tulis dan alokasikan uangku dengan tepat. Sebelumnya teman-teman, aku mohon maaf ya, bukannya bermaksud pamer atau apa. Lagian ini bukan uang yang berlebih-lebihan, ini adalah uang-uang sehari-hari yang bakalan aku gunain untuk keperluan sehari-hari ibu rumah tangga ya. Teman-teman juga pasti sama ya kan, setiap hari harus memegang uang untuk keperluan sehari-hari. Ada yang pegangnya harian, mingguan, dan aku kebetulan bulanan, jadi kelihatannya tuh banyak, padahal sih sama aja ya dengan ibu-ibu yang lain di rumah. Oh ya, sebelumnya di sini aku juga mau bilang bahwa setiap kebutuhan rumah tangga masing-masing orang itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan ya antara rumah tangga yang satu dengan yang lainnya, dengan ke tingkat pemasukan dan pengeluaran serta gaya hidup masing-masing juga berbeda-beda, jadi bisa disesuaikan dengan kehidupan pribadi masing-masing ya teman-teman. Dan di sini juga aku tidak akan share secara detail atau rinci jumlah uangnya. Di sini aku hanya share cara aku aja dalam membagi uang-uang yang untuk aku butuhkan gitu ya, yang untuk aku pakai di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga aku gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tulis dulu ya, Oktober. Nah, yang pertama ini aku bakalan tulis pemasukan atau uang yang masuk ke aku itu dari mana aja sumbernya ya, biar nanti bisa aku jumlahin, biar aku tahu jumlahnya berapa, baru nanti aku bagi-bagi. Yang pertama ini ada dari pemberian dari Pak suami gitu ya. Terus aku juga ada kerjaan ya teman-teman, jadi aku dapat gaji dari kantor aku sekian gitu ya, nggak akan aku tulis ya teman-teman. Pokoknya intinya aku caranya aja. Kalau jumlah uangnya demi menghargai privasi orang lain gitu ya, privasi suami dan tempat aku bekerja, jadi nggak perlu aku tulis ya teman-teman. Aku tulis aja XXX gitu ya. Pokoknya intinya aku rinciin cara-cara gimana sih caranya aku
aku dalam mengelola keuangan gitu aja ya teman-teman. Nah ini jumlahnya sekian. Setelah aku tahu jumlahnya, pemasukannya misalnya sekian juta gitu, kemudian aku mau langsung aku bagi-bagi ini biar nggak terpakai sembarangan ya, namanya aku emak-emak yang kadang kalau ngelihat aja kepengen gitu ya, ngelihat apa aja itu pengen dibeli, apalagi kalau udah ke pasar atau ke mall atau kemana. Jadi aku harus bagi-bagi dulu biar tepat sasaran ya. Yang pertama ada sedekah, terus ada buat orang tua gitu ya teman-teman, terus juga ada menabung ya, kita harus nyisihin uang sedikit. Menabung ini gunanya banyak ya teman-teman, kalau tiba-tiba anak sakit atau kalau tidak ada apa-apa atau keperluan sekolah atau apa, kalau tidak terpakai juga bisa untuk kita bersenang-senang gitu ya, liburan atau refreshing kecil-kecilan lah ya. Nah ini aku share aja keperluan sehari-hari ibu rumah tangga ya, yang umum aja, karena teman-teman juga di rumah sama ya, pasti banyak juga kebutuhan untuk sehari-hari rumah tangga. Nah ini untuk keperluan sehari-hari rumah tangga aku tuh biasanya dari uang-uang yang masuk setelah dibagi-bagi keperluan sehari-hari, aku biasanya ambil 5 juta rupiah saja ya teman-teman. Nah dari 5 juta rupiah ini aku mau alokasikan ya untuk keperluan sehari-hari aku selama 1 bulan ya, di bulan Oktober ini. Nah apa aja keperluannya dan untuk pembayaran apa aja. Yang pertama itu aku mau pakai untuk yang pasti dan harus itu adalah sewa kos ya, atau bayar kos. Seperti teman-teman tahu, aku di Jakarta ini tinggal di tempat kos ya teman-teman, jadi aku harus bayar sewa kos karena memang tidak beli rumah di Jakarta ya, karena memang suatu saat kalau udah nggak kerja kan aku bakalan pulang gitu ya ke rumah, jadi yang nggak bakal tinggal di Jakarta selamanya, jadi memilih untuk tidak membeli rumah di Jakarta. Nah sewa kosnya aku 1.565.000 ya 1 bulannya. Terus aku ada bayar sekolah dan les anak ya, itu jumlahnya 450.000. Nah untuk sewa kos, bayar les dan yang lain-lainnya itu biasanya yang bisa aku transfer, jadi lebih mudah dan praktis. Kalau yang memang harus aku ambil dari ATM gitu ya, itu bakalan aku ambil. Kalau yang memang bisa transfer ya aku transfer. Untuk uang listrik aku 400.000 ya teman-teman, karena di sini aku pakai AC, jadi listriknya itu jadi agak gede gitu. Boros sih. Coba nggak pakai AC ya, tapi kalau nggak pakai AC kasihan anak-anak bakalan gerah. Uang wifi biasanya 325.000. Nah ini semuanya aku transfer aja atau online gitu ya kalau beli listrik, jadi nggak harus keluar nyari-nyari listrik. Nah untuk gas itu teman-teman 225.000 untuk gas yang warna pink gitu ya. Kemarin itu aku utang ya teman-teman. Utang ke siapa? Utang ke diri aku sendiri, jadi aku ambil tabungan gitu ya, atau simpenan atau celengan. Jadi kan belum gajian, ternyata tugas aku habis, jadi aku ambil dulu. Nah setelah itu aku bayar ya ke utang yang ke diri aku sendiri gitu. Jadi aku bayar 225 ke tabungan. Terus untuk air minum 100.000. Nah untuk belanja bulanan, bulan ini aku nggak belanja bulanan ya teman-teman, karena kemarin aku belanjanya pakai voucher, jadi aku nggak pakai uang ini. Untuk belanja mingguan aku anggarin 800.000 ya teman-teman, jadi setiap minggu aku bakalan pergi ke pasar dengan uang 200.000 rupiah. Nah uang jajan anak-anak aku siapin 600.000 ya teman-teman. Kalau Sabtu Minggu mereka nggak sekolah, jadi mereka nggak jajannya ikut aku dari jajanan pasar gitu. Nah ini jumlahnya nggak sampai 5 juta ya, karena aku nggak belanja bulanan, jadi uangnya bisa aku simpan untuk keperluan yang lain, bisa buat keperluan sekolah anak-anak nanti, beli sepatu, tas atau yang lainnya, jadi aku simpan dulu di
ya tabungan lah ya ibaratnya. Tapi nanti kalau anak-anak ada keperluan bakalan aku ambil lagi, atau untuk anak-anak biasa juga minta berenang, minta pergi kemana gitu, aku bisa pakai uang yang sisa dari ini. Nah, untuk uang jajan aku dan bensin aku ke tempat kerja itu aku dapat harian dari kantor ya teman-teman. Sehari itu 50.000 plus 400.000 satu bulannya, jadi sekitar ada 1.400.000 ya uang harian yang aku dapat dari kantor, dan itu bisa untuk uang jajanku dan bensin. Kalau aku bawa bekal ya nggak aku pakai, kalau aku nggak bawa bekal ya kadang-kadang memang pengen jajan sih sengaja. Ya sekali ya teman-teman, berhemat boleh, terus jangan terlalu boros, yang penting masih dalam batas kewajaran dan kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan bahagia versi kita masing-masing ya, karena tingkat kebahagiaan orang itu berbeda-beda ya menurut pribadi masing-masing gitu. Nah, jadi ini saja ya teman-teman yang bisa aku share hari ini, yaitu mengenai budgeting ya, atau mengontrol keuangan atau anggaran keuangan sederhana ya, agar uang-uang kita ini selalu terkontrol pengeluarannya setiap bulannya. Oh ya teman-teman, ini tuh aku uangnya lucu ya, aku pun baru lihat ternyata ini ada uang baru gitu. Pas tarik dari ATM tuh aku happy banget, uangnya kok kayak uang mainan gitu ya. Nah, ini uang yang cashnya aja aku ambil, yaitu uang belanja mingguan dan uang jajan anak. Uang yang lain-lainnya udah langsung aku transferin aja ke pos-posnya masing-masing. Nah, ini aku mau simpan di dompet pintar. Semoga aku benar-benar bisa disiplin ya dengan si dompet ini, tidak memakainya, tidak tergoda untuk belanja-belanja di luar uang-uang yang memang sudah diharuskan atau semestinya pada anggaran yang sudah ditetapkan. Jangan sampai diambil-ambil untuk hal-hal yang gak jelas. Nah, ini uang jajan anak, air minum udah aku masukin, lalu tinggal masukin uang untuk belanja mingguan ya, kebutuhan mingguan kayak sayur-sayuran, lauk dan buah-buahannya. Aku simpan di sini juga. Semoga ketika aku ke pasar tidak tergoda dengan baju atau dengan sendal atau dengan perabotan. Kadang-kadang aku kalau ngelihat plastik perabotan gitu, ya ampun bawaannya pengen beli, apalagi kalau ngelihat warna ungu, ya itulah aku emak-emak. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin videoku hari ini dan nonton sampai di detik ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, baik yang punya channel maupun yang tidak punya channel. Aku ucapin terima kasih banyak-banyak. Dan buat yang punya channel, mohon menunggu dan bersabar ya. Tunggu waktuku senggang, aku pasti berkeliling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video ya.